Biasa, Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipertemukan di pertemuan perdana ini di Majelis Matan Al-Ajurumiyah yang insya Allah masyru' ini ataupun proyek plan kita belajar kitab Al-Ajurumiyah ini semoga sampai akhir kitab insya Allah taala. Pertama-tama, tradisinya para ulama sebelum mereka memulakan sebuah kitab, mereka biasanya itu memperkenalkan siapa itu penulis kitab. Yang kedua, para ulama biasanya menjelaskan tentang muqaddimah ilmu. Yang ketiga, para ulama biasa menjelaskan tentang muqaddimah kitab. Oke. Pertama yang harus kita kenal ada namanya Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum ini merupakan penulis kitab Al-Ajurumiyah, seperti itu. Salah satu ulama dari dari orang Ajam, bukan orang Arab, seperti itu, menulis kitab berjudul Muqaddimah Al-Ajurumiyah, seperti itu. Konon dikisahkan bahwasanya pas waktu beliau itu menulis kitab Al-Ajurumiyah ini, beliau sempat setelah menulisnya beliau hanyutkan kitab Al-Ajurumiyah ini di dalam apa namanya di dalam ininya di dalam aliran sungai seperti itu. Terus beliau bilang sama kitabnya ini sembari berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau engkau merestui, meridhoi apa yang aku tulis dan aku ikhlas terhadap hal ini, maka tetapkanlah, maka sabitkanlah, maka jangan engkau hanyutkan kitab ini ke dalam ataupun bersama aliran air. Tapi kalau aku tidak ikhlas, maka hanyutkanlah ya Allah. Dilalahnya pada akhir singkat cerita bahwasanya kitab Al-Ajurumiyah ini masih tetap utuh sampai hari besoknya. Seperti itu. Dan ini menjadi petanda bahwasanya kitab yang ditulis oleh Ibnu Ajurum ini merupakan kitab yang benar-benar ikhlas, benar-benar mukhlis, benar-benar hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini ditulis pas waktu zaman 500 Hijriah dan sekarang sudah zaman 1500 Hijriah. Hampir sekitar 10 abad, kurang lebih 10 abad sampai 7 sampai 10 abad. Dan manfaatnya masih dirasakan sampai hari ini. Seperti itu. Itu artinya pahala yang mengalir ke Ibnu Ajurum itu benar-benar panen. Beliau di yaumil akhir dan di hari kiamat dan juga di mizanul hasanat kebaikan beliau. Seperti itu. Dan ini satu. Yang kedua, kitab ini juga menjadi petanda bahwasanya dahulu orang-orang yang mau memulai bahasa Arab itu dimulai dengan kitab Al-Ajurumiyah. Berarti sejatinya kitab Al-Ajurumiyah ini ditujukan untuk orang-orang yang belum bisa bahasa Arab di masanya. Nah, itu. Nah, permasalahannya ketika kita mau masuk jurumiyah aja kita belum ngerti jurumiyah itu apa, seperti itu. Berarti kita punya apa ya? Kita punya timbangan, kita punya apa takaran, tolok ukur bahwasanya dari zaman ke zaman kaum muslimin itu masih jauh dari bahasa Arab seperti itu. Dan bahkan jauh sekali. Dulu aja kitab Al-Ajurumiyah dibuat untuk orang yang belum tahu bahasa Arab dan dibuat sesimpel mungkin. Akan tapi kita hari ini belum mengerti bahasa Arab. Berarti kan zaman kita sama zaman dahulu itu sangat jauh rentangnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini menjadi salah satu tugasnya para ulama untuk mengintisarikan, untuk menghantarkan perkataannya atau menjelaskan kitab-kitab Al-Ajurumiyah kepada orang-orang yang belum mengetahui dan belum pernah belajar kitab Al-Ajurumiyah ini. Seperti itu. Dan nanti ketika antum sudah bisa mengetahuinya dan sudah bisa mempelajarinya dan juga sudah bisa meringkasnya, maka saran ana dan juga mungkin dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala antum bisa mengajarkan kepada yang lain.
karena supaya pahala ini dan turos ini ataupun kitab ini agar terus terjaga di tengah-tengah kaum muslimin seperti itu. Nah, itu sekilas tentang kitab Al-Ajurumiyah dan juga kitab penulis kitabnya Ibnu Ajurum. Yang kedua, para ulama sebelum memulai kitab, sebelum memulai pembelajaran, pasti itu mereka mengenalkan kita pada dua muqaddimah. Jadi ada dua muqaddimah yang masyhur di kalangan para ulama. Pertama, ada yang namanya muqaddimah ilmu. Ada namanya muqaddimah ilmu. Yang kedua, ada namanya muqaddimah kitab. Oke. Muqaddimah ilmu itu adalah sebuah muqaddimah yang diintisarikan oleh para ulama saat para ulama mulai mengkaji, meneliti, menelaah tentang apa-apa saja halang rintangan dan hambatan yang akan ditemui oleh para pelajar-pelajar yang ingin mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu Arabiah. Jadi para ulama itu senantiasa membuat kemudahan oleh ulama oleh generasi-generasi berikutnya untuk mempermudah mereka dalam belajar dan dalam mempelajari bahasa Arab dan khususnya Saqafah Arabiah, Saqafah Islamiyah seperti itu. Sampailah pada zaman namanya zaman Sa'ad bin At-Taftazani seperti itu. Jadi Sa'ad bin At-Taftazani merupakan ulama yang mengintisarikan bahwasannya ada dua masalah atau ada dua kemungkinan seorang pelajar itu menemui kegagalan dan menemui halang rintangan ketika mereka belajar. Pertama, mereka akan menemui sebuah kebodohan. Yang kedua, mereka akan menemui sebuah kesia-siaan. Seperti itu. Kebodohan ini ada kebodohan yang mutlak, ada kebodohan yang umum. Seperti itu. Yang kedua, ada kesia-siaan yang umum, ada kesia-siaan yang mutlak. Nah, ketika seorang pelajar itu memulai pembelajaran Saqafah Arabiah ataupun Saqafah Islamiyah, mereka akan dihadapkan dengan dua halang rintang ini. Kebodohan dan juga dengan kesia-siaan. Pasti itu. Pasti kan kita kan kalau belajar kan kita pasti nggak tahu apa-apa namanya apa ini. Dan juga kita pasti bakalan merasa sia-sia ketika kita mempelajarinya tapi nggak tahu faidahnya. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu para ulama mulai mencari tentang obat apa yang bisa kita berikan untuk pelajar-pelajar berikutnya di zaman kita ini agar mereka terhindar dari kebodohan dan mereka terhindar dari kesia-siaan. Seperti itu. Didapatlah bahwasannya para ulama ketika mulai mengkaji, kebodohan itu akan bisa hilang ketika mereka mengetahui esensi dari apa yang dipelajari. Yang kedua, kesia-siaan itu akan hilang ketika mereka sudah mengetahui manfaat dari ilmu yang dipelajari. Pertama, tadi kita bilang bahwasannya kebodohan ada dua. Ada kebodohan yang mutlak atau kebodohan mahdoh. Ada kebodohan yang sifatnya urfi, kebodohan yang umum. Artinya gini, kebodohan yang umum itu maknanya adalah dia belum pernah sama sekali mendengar apa itu ilmu nahwu. Ataupun kata nahwu atau kata ilmu nahwu itu belum ada di benaknya. Itu adalah kebodohan yang mutlak. Nah, orang yang masih belum mendengar kata ilmu nahwu, niscaya dia tidak akan pernah bisa sampai kepada apa tujuan dibuatnya ilmu nahwu atau apa tujuan dibukanya ilmu nahwu. Karena kata nahwu dalam benaknya udah nggak ada seperti itu. Nah, ini kebodohan yang pertama, kebodohan yang benar-benar mutlak. Artinya dia belum pernah mendengar namanya ilmu nahwu. Yang kedua ada kebodohan yang sifatnya umum. Artinya seorang tersebut sudah mendengar ilmu nahwu tapi belum sama sekali dia tahu tentang pendetilan atau definisi dari ilmu nahwu ini. Nah, para ulama ketika mengkaji kebodohan yang sifatnya dua ini tadi, mereka menilai bahwasanya obat dari kebodohan ketika seseorang itu memulakan perjalanan keilmuannya dengan mengetahui definisi ilmu tersebut. Nah, maka disebut sebagai namanya ta'rif. Ta'rif itu artinya definisi. Jadi nanti sebelum antum memulakan pelajaran apapun, Saqafah Islamiyah, Saqafah Arabiah, hal yang pertama kali harus antum lakukan adalah mengenalkan mereka tentang definisi ilmu tersebut. Jadi, apa itu ilmu nahwu? Apa itu ilmu tajwid? Apa itu ilmu Quran? Apa itu ilmu hadis? Kita harus tahu itu definisi tersebut. Definisi ilmu itu apa? Oke, mafhum sampai sini ya.
Terus yang kedua, tadi apa namanya, masalah yang kedua yang akan ditemui oleh para pelajar ketika mereka memulakan pelajaran adalah kesia-siaan. Artinya, dia sudah mengetahui tentang apa itu ilmu nahwu, seperti itu. Tapi dia belum mengetahui apa itu buah, apa itu manfaat, apa itu faidah yang akan mereka gapai, yang akan mereka capai ketika mereka belajar ilmu nahwu. Maka para ulama ketika mereka itu memulakan kajian ataupun memulakan pembelajaran kitab oleh para pelajarnya, para ulama memberikan faidah apa yang akan didapat oleh seseorang ketika dia belajar ilmu nahwu. Katakanlah ilmu nahwu ya dalam hal ini, kalau kita belajar nahwu. Seperti itu. Maka dua hal ini itu mutlak harus diketahui oleh orang yang baru pertama kali menginjakan kaki atau baru pertama kali belajar sakofa Islamiyah dan sakofa Arabiyah. Pertama, dia harus mengetahui definisi ilmu tersebut. Yang kedua, dia harus mengetahui apa manfaat saya mempelajari ilmu tersebut. Seperti itu. Nah, dua hal ini, yaitu mengetahui definisi dan mengetahui manfaat, itu akan menghilangkan kebodohan dan menghilangkan kesia-siaan seorang pelajar saat mereka mengenal ataupun saat memulakan pelajaran dalam perjalanan keilmuannya mencari sakofa Islamiyah ataupun sakofa Arabiyah. Seperti itu. Nah, para ulama mengenal kedua hal ini, harus mengetahui definisi dan harus mengetahui apa namanya manfaatnya, dikenal dengan namanya muqaddimah ilmu. Jadi seseorang ketika mereka mengajar, ketika seseorang belajar, mereka harus menjelaskan terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu apa muqaddimah ilmu dari fan ilmu tersebut. Oke. Para ulama-ulama berikutnya itu menyempurnakan. Mereka nggak hanya membahas seputar definisi dan nggak hanya membahas seputar apa itu manfaat yang akan diterima, tapi ulama mengkaji lebih dalam lagi sehingga para ulama itu menyimpulkan harus ada 10 hal yang mesti diketahui oleh pelajar Islam dalam mempelajari ilmu-ilmu Arabiyah ataupun ilmu-ilmu keislaman yang dikenal dengan namanya mabadiul asyarah. Nah, mabadiul asyarah ini disebut sebagai namanya muqaddimah ilmu. Seperti itu. Akan tetapi kita sebagai pelajar yang belum untuk meringkasnya, Ana nggak akan menyebutkan ke 10-10-nya seperti itu karena akan terlalu banyak waktu, dan yang kedua akan terlalu banyak nanti pendetilannya seperti itu, dan nanti akan mengakibatkan mungkin akan ada malal, akan ada bosan, dan akan ada hal-hal yang yang sifatnya itu nggak menyentuh sekali ilmu yang akan kita pelajari seperti itu. Akan tapi Ana akan menyebutkan 3 hal yang mesti diketahui oleh kita sebagai pelajar untuk memulakan perjalanan kita dalam meniti ilmu. Pertama tentang definisi nahwu, yang kedua tentang apa itu buah yang akan dicapai dari mempelajari ilmu nahwu, yang ketiga adalah tentang topik bahasan apa ilmu nahwu tersebut. Seperti itu. Pertama, ilmu nahwu itu oleh para ulama, ini Ana hanya menyebutkan sedikit saja ringkasan, bahwasannya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita berbicara yang benar dan tepat. Seperti itu. Kalau mungkin lebih dalamnya lagi, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang akhir dari kalimat Arabiyah, baik itu secara perubahan maupun secara menetap. Itu kalau definisi dari patennya. Definisi patennya adalah, atau ta'rif bilhatnya, itu bisa dibilang seperti itu, adalah ilmu yang mempelajari tentang
harokat akhir atau keadaan akhir dari suatu kalimat Arabiah atau kata bahasa Arab, baik itu secara perubahan maupun secara menetap. Atau i'roban wa binaan. I'rob itu artinya berubah dan binaan itu maknanya menetap. Ini definisi dari ilmu nahwu. Berarti dengan kita mengetahui definisi, berarti kita punya gambaran, kita punya tasawur, kita punya maklumat bahwasanya ilmu nahwu yang akan saya pelajari ini hanya akan membahas seputar keadaan akhir dari suatu kalimat Arabiah. Baik itu nanti keadaannya berubah ataupun keadaannya tidak berubah. Ataupun bisa kita bilang juga bahwasanya kalimat ini nanti ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Intinya yang menjadi topik pembahasan dalam ilmu nahwu ini hanyalah huruf akhir atau keadaan akhir dari suatu kalimat Arabiah. Itu aja. Yang kedua, apa manfaat kita mempelajari ilmu nahwu seperti itu? Tentu yang pertama kali harus kita pahami bahwasanya dengan kita belajar nahwu kita paham syariat. Itu yang paling penting. Bahkan ada satu kitab namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kitab, saya lupa nama kitabnya, seperti itu. Bahwasannya, kenapa kok kaum muslimin itu mesti harus belajar bahasa Arab? Semoga nanti Anda ingat nama kitabnya seperti itu. Hal yang paling pertama dan paling utama, kenapa kaum muslimin harus mempelajari bahasa Arab adalah untuk menjadi alat ijtihad. Seperti dulu yang pernah kita bilang bahwasanya hal yang paling utama dari belajar bahasa Arab adalah bagaimana kaum muslimin ini bisa produktif dalam melakukan istinbat hukum. Kenapa kok begitu? Karena ahwal, karena keadaan itu terus berganti dan terus mengalami sebuah perubahan. Dan hukum-hukum Islam itu nggak boleh disia-siakan di suatu zaman. Dan alat untuk kita agar senantiasa eksis, agar senantiasa terus beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus ada orang yang berijtihad. Dalam maka berijtihadnya harus ada orang yang dia itu mengetahui bahasa Arab. Ini tujuan pokok dan utama dari belajar bahasa Arab, seperti itu. Yang kedua, tentunya dengan kita belajar bahasa Arab, kita bisa mengetahui apa maksud Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dititahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita ketika saat kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang harus kita imani dan Muhammad beserta apa yang dibawanya itu merupakan alat kita untuk mengikuti agama ini. Permasalahannya adalah, ataupun bukan masalah sih sebenarnya, kenyataannya adalah bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu datang dengan bahasa Arab. Oleh sebab itu, berarti agar kita bisa mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus mengetahui bahasa Arab. Agar apa? Agar kita bisa paham, agar kita bisa mengerti apa yang ditujukan Allah dan Rasul-Nya di dalam perkataan, di dalam Al-Quran, dan di dalam hadis Nabawi Asy-Syarif. Seperti itu. Jadi, secara umum, manfaat secara umum bahwasannya kita akan bisa mengetahui bahasa Al-Quran dan akan kita bisa mengetahui bahasa dari hadis Nabawi Syarif. Dan tentu ketika kita belajar bahasa Arab, tentu dorongan keimanan menjadi hal yang paling pokok. Karena tanpa keimanan, kita tidak akan pernah bisa langgeng belajar bahasa Arab. Dan ingat, keimanan yang harus antum selalu bakar adalah bahwasannya antum harus menjadi hamba Allah yang selalu meningkat levelnya. Kalau hari ini, tahun ini antum nggak bisa belajar bahasa Arab, tahun depan harus bisa belajar bahasa Arab. Kalau tahun ini hanya bisa menghafal 5 juz, maka harus antum bisa hafal 10 juz. Terus meningkat seperti itu. Hingga antum mencapai derajat kekamalan. Dan keimanan itu harus selalu dibakar. Dan cara kita membakar keimanan dengan kita terus belajar. Nah, ini manfaat umum dari kita belajar bahasa Arab. Manfaat khususnya apa? Ustadz, manfaat khususnya adalah
kita bisa berbicara, bisa menulis, dan bisa paham ketika orang itu ketika seorang itu menjelaskan atau berbicara dengan bahasa Arab. Dan lisan kita terjaga dari kesalahan dalam melafazkan dan dalam memahami yang namanya bahasa Arab ini. Nah, itu manfaat umum dan manfaat khusus dari kita belajar bahasa Arab. Oke. Yang ketiga, apa maudunya atau apa topik bahasan kita? Topik bahasan dalam belajar nahwu adalah kalimat Arabiah dari sisi perubahan dan dari sisi tidak adanya perubahan dalam kalimat tersebut. Jadi topik bahasan kita hanya kalimat Arabiah aja. Ya. Jadi topik bahasan kita hanya seputar kalimat Arabiah saja. Terus berikutnya, apa hukum syara mempelajari ilmu nahwu? Hukumnya bergantung kepada keadaan kita. Kalau kita sebagai orang awam, maka hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Tapi kalau kita sebagai orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya itu menjadi fardu ain bagi kita. Oke, berarti mempelajari ilmu nahwu itu bergantung pada keadaan kita ya. Kalau kita sebagai orang awam, orang yang nggak mau ngerti, yang penting mah ibadah aja gitu, seperti orang awam kebanyakannya, maka hukum mempelajari bahasa Arab pada kita itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi ketika kita termasuk orang yang ingin mempelajari Al-Quran dan ingin mempelajari As-Sunnah dan ingin membacanya dengan pembacaan yang tepat, dengan pemaknaan yang sempurna, dengan tafsir yang benar-benar sahih menurut sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ulama berikan, maka hukum mempelajari bahasa Arab itu menjadi fardu ain bagi kita. Terus pertanyaannya bagi kita Ustadz, berarti kalau bagi ana Ustadz gimana hukumnya? Berarti bagi kita adalah hukum mempelajari bahasa Arab adalah hukumnya fardu ain. Karena apa? Karena itu merupakan karena kita ingin mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kalau kita sudah mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah dan kita membacanya dan kita mengamalkan apa isinya, maka itu menjadi fardu ain bagi kita untuk mempelajari dan untuk kita mengetahui bahasa Arab. Berarti setelah ini, belajar bahasa Arab itu udah kayak sholat. Setelah ini berarti belajar bahasa Arab udah kayak sholat. Gitu. Sholat, apapun keadaan kita harus tetap sholat kan? Berarti nanti kita juga harus begitu juga. Apapun kesulitan yang akan kita dapati dalam mempelajari bahasa Arab, maka kita harus yakin bahwasannya itu adalah sebuah ujian dari kita untuk kita agar next level menjadi hambanya yang benar-benar taat, menjadi hambanya yang benar-benar paham tentang apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Oke. Nah, itu sekilas tentang muqaddimah ilmu nahwu. Sampai di sini. So, kalau ada diskusi, ada permasalahan yang mau didiskusikan. Waduh, Ustadz, nyesel dong, Ustadz. Saya belajar nahwu udah jadi fardu ain bagi saya. Gak jangan nyesel gitu ya. Ya, Ustadz, silakan kalau ada diskusi. Silakan. Ada? Dafa? Ihsan? The next step menuju menjadi mutabi apa? Muqallid mutabi. Yeah. Oke lah, dari muqallid am menjadi muqallid mutabi. Muqallid mutabi. Gitu. Berarti moto kita gitu terus saja harus dibakar. Menjadi muqallid mutabi ataupun target tahun ke depan kita adalah menjadi muqallid mutabi. Nah, gitu. Amin ya Allah. Oke. Berikutnya itu mengenai muqaddimah ilmu. Jadi dengan kita mengetahui muqaddimah ilmu, kita jadi tahu apa bahasa ilmu nahwu. Kita jadi tahu tujuan apa menuntut ilmu, tujuan kita atau tujuan akhir kita menuntut ilmu. Yang ketiga, kita tahu hukum syaratnya. Nah, kalau nanti
antum lupa kalau nanti di suatu waktu antum itu futur, antum males, coba deh antum renungi mukaddimah ilmu ini. Insya Allah ini merupakan obat yang akan bisa antum pakai ketika antum futur. Kenapa kok Ustaz bisa jamin? Iya, karena kita dengan kita mengetahui tentang ilmu nahwu, kita sebenarnya udah punya gambaran, tinggal kita lanjutkan aja gitu loh. Kita udah punya gambaran dan kita udah punya apa ya? Kalau kaum muslimin tuh kayak kan udah punya tujuan apa yang akan kita capai, tujuannya udah jelas seperti itu, maka niscaya itu akan selalu membakar keimanan dan akan selalu membakar semangat kita. Jadi kalau antum udah ngerasa futur, coba deh antum periksa lagi mukaddimah ilmu ini. Dan antum renungi betul-betul apakah saya ini termasuk orang yang dikenai fardu ain atau fardu kifayah seperti itu. Berarti kalau fardu kifayah berarti oke, saya akan menjadi orang yang akan selalu menjadi muqallid am aja seperti itu sampai akhir hayat saya. Tapi tidak kan? Kalau kita selalu dituntut untuk menjadi orang yang kamal dalam beribadah, dalam kita belajar seperti itu, maka ini menjadi fardu ain bagi saya. Dan saya insya Allah biiznillah mulai dari hari ini saya berniat untuk menghatamkan kitab Al-Ajurumi. Seperti itu. Oke. Ini disebut sebagai namanya muqaddimah ilmu. Yang kedua namanya muqaddimah kitab. Muqaddimah kitab itu ya seperti biasanya ada basmalah, ada sholawat, ada hamdalah, ada tujuan utama kenapa penulis kitab menulis ini. Kelima, apa manfaat yang akan didapatkan dari penulisan kitab ini. Yang keenam, ada yang namanya yang berikutnya, apa judul kitab atau judul buku yang saya tulis ini. Yang ketujuh, tentang mana saja atau dari buku apa saja saya mengambil dan saya menulis kitab ini. Yang kedelapan, apa tujuan saya menulis kitab ini. Yang kesembilan, yang berikutnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tujuan udah dirosot ya, kurang lebih itu adalah hal-hal yang harus dipunyai oleh atau tradisi para ulama dalam menulis kitab. Pasti biasanya ada basmalah, ada sholawat, ada hamdalah, ada alasan kenapa menulis kitab, ada manfaat menulis kitab, ada judul kitab, ada apa saja yang digunakan dalam penulisan kitab, ada berapa atau ada pembahasan apa aja dalam penulisan kitab ini seperti itu, dan apa aja buku-buku yang menjadi referensi paling utama dalam penulisan buku. Nah, itu merupakan tradisi para ulama-ulama kita dalam menulis kitab. Maka ketika antum nanti sudah bisa belajar ataupun sudah bisa mengetahui bahasa Arab dan ingin mencoba untuk mempelajari kitab yang kayak di belakang saya ini, maka antum harus mengetahui atau membaca dulu muqaddimahnya setidaknya. Dengan kita mengetahui muqaddimah, setidaknya kita sudah punya gambaran dan kita tinggal menyempurnakan. Seperti itu. Namanya orang kalau dalam proses menyempurnakan pasti kan ada halang rintangnya saja. Maka ketika orang sudah belajar muqaddimah ataupun sudah mengetahui muqaddimahnya, maka hendaknya disempurnakanlah seperti itu. Itu namanya muqaddimah ilmu atau muqaddimah kitab apa. Ibnu Ajurum dalam kitab Al-Ajurumiyah tidak sama sekali memulakan dengan yang tadi Ana sebutkan. Kenapa Ustadz? Karena ini kitab untuk orang-orang yang baru memulakan pelajaran bahasa Arab. Maka kalau saya panjang kalam, kalau saya punya omongan yang berlebih mengenai muqaddimah, maka nanti akan memfuturkan atau akan melemahkan semangat dari orang-orang belajar bahasa Arab. Jadi Ibnu Ajurum menulis kitab langsung Bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wati ila akhirih. Seperti itu. Jadi alasan kenapa Ibnu Ajurum nggak memulakan dengan basmalah, dengan hamdalah, dengan sholawat seperti itu karena ini kitab untuk mubtadiin seperti itu. Maka kalau saya panjang omongan di awal nanti akan akan melemahkan atau akan mematahkan semangat orang-orang yang belum belajar bahasa Arab. Maka saya langsung ajalah untuk langsung membahas apa inti kitab dari atau apa inti yang mau saya tulis ini, yaitu mempelajari bahasa Arab dalam segi ilmu nahwu seperti itu. Kalau ada diskusi
sebelum kita lanjut ke kitabnya. Nggak ada? Oke, yuk lanjut. Sekarang, sebelum antum ataupun sebelum kita untuk memasuki rimba besar yang bernama nahwu ini, maka Ana akan ajak antum untuk mengetahui apa saja rimba nahwu tersebut. Nah, kita harus mengetahui petanya biar kita bisa tahu apa aja menjadi pembahasannya. Oke. Pembahasan ilmu nahwu kurang lebih ada 7 hal. Ataupun dalam kitab Ajurumi enggak 7 hal yang akan kita lewati. Pertama, kita akan disuguhkan mengenai tentang definisi kalam. Yang kedua, kita akan diketahui tentang pembahasan tentang i'rab. Nih yang kedua, tentang i'rab. Atau ya i'rab lah, i'rab, perubahan akhir dari suatu kalimat. Yang ketiga, kita akan disuguhkan tentang apa saja yang menjadi tanda-tanda perubahan tersebut. Pertama, kita akan diketahui definisi dari kalam. Yang kedua, tentang i'rab atau tentang perubahan kata. Yang ketiga, tentang alamat atau tanda-tanda dari perubahan tersebut. Yang keempat, kita akan disuguhkan tentang bab af'al, bab fi'il. Yang kelima, tentang apa-apa saja yang nanti menjadi inti dari kalam. Yang keenam, nanti kita akan disuguhkan tentang apa-apa saja yang menjadi pelengkap bagi sebuah kalam. Yang ketujuh, nanti kita akan menyempurnakan apa-apa saja yang menjadi pelengkap dari kalam tersebut. Oke? Coba, Dava, sebutin coba. Yang pertama, pembahasan kita apa aja tadi? Baru 6 tat yang kecatat tat. Oh, baru 6. Eh, Coba yang pertama sebutin, yang pertama dulu. Pertama tentang definisi kalam. Yang kedua, Kedua membahas tentang i'rab atau perubahan akhir dalam kata atau kalimat. terus yang ketiga, Ketiga itu untuk mengetahui alamat atau tanda-tanda terhadap perubahan dari kata bahasa Arab itu. terus yang keempat. Yang ketiga membahas tentang bab af'al atau Yang keempat fi'il. itu af'al, yang keempat itu fi'il. Yang keempat itu fi'il. Yang keempat itu fi'il. Terus yang kelima, Af'al ya Tat? ya af'al atau fi'il sama aja. Oh, oke. Yang kelima itu membahas tentang apapun yang menjadi inti dari kalam. Betul. Yang keenam, Yang keenam itu membahas apapun yang akan menjadi pelengkap dalam kalam. terus yang ketujuh adalah tambahan apa-apa saja yang menjadi pelengkap dalam kalam. Hmm. Nah, oke. Ya Mas, nggak apa Mas. Udah ya. Nanti Ana menyebut itu sebatas takribul makna ya, sebagai pendekatan atas makna. Tapi nanti sebenarnya ada istilah-istilah tersendiri dalam penulisannya seperti itu. Gitu ya. Nantilah insya Allah nanti di waktunya lah seperti itu. Oke. Yuk, San, ketinggalan nggak? Saat Erwin ketinggalan nggak? Ya, Tad, udah Tad. Kalian nyimak tuh kondisi Oke, ya. baik. Sip. Ini si itu siapa? San, mana San? Aman insyaallah. Aman. Yuk. Ini nanti Mas Ageng Agam. langsung ikut aja ya. Dulu ya sebentar. Oke. Hmm. Yuk, kita langsung mulai ke pembahasan kitabnya. Ya, kita akan langsung mulai babul kalam.
Sebenarnya kita kemarin udah bahas ya sedikit, tapi bagi yang sudah pernah mendapatkan, alhamdulillah. Kalau bagi yang belum, bagi yang sudah mendapatkan, ini akan menjadi penyempurna. Bagi yang belum, ya semoga ini menjadi faidah. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan hal yang paling pertama dilakukan oleh kebanyakan penulis kitab supaya mendapatkan berkah dan mendapatkan maunah serta isti'anah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bismillah, sholawat, dan hamdalah itu mesti ada dalam setiap aktivitas yang bermanfaat dalam hidup kita. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim di sini, ba di sini bermakna artinya dengan. Dengan ism di sini tuh menyebut nama Allah. Nah, kurang lebih begitulah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahimu, bisa seperti itu. Bisa Bismillahirrahmanirrahimu ar-Rahmanu ar-Rahima, bisa seperti itu. Nah, itu apa namanya beberapa cara baca bismillah kita. Seperti itu. Nah, di antara yang paling ma'ruf di kalangan kita dan khususnya di kalangan ulama-ulama tajwid dan ulama-ulama qiraat, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanu ar-Rahimu, meskipun boleh seperti itu, tapi yang paling masyhur adalah pembahasan tentang Bismillahirrahmani ar-Rahmani ar-Rahimi. Jadi semua harokatnya adalah harokat kasrah semua. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Meskipun tadi boleh kita bilang Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimu, boleh. Seperti itu. Oke ya. Nanti akan antum temui nanti ketika pendetilannya, insya Allah nanti ketika kita sudah mengetahui sedikit lah mengenai tentang jurumiyah ini. Nanti kita akan detilkan tentang apa saja yang boleh, bagaimana cara jadi ada 9 bacaan dalam kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Ini salah satu di antara ke-9 bacaan tersebut. Dan ini yang paling masyhur di kalangan para ulama. Oke. Yuk, modelnya seperti ini. Ana akan menjelaskan setiap titik paragrafnya, mengartikan, terus nanti akan mendetilkan satu persatu, akan mengulangi lagi seperti itu. Sembari kita hafalin mengenai kitab Al-Ajurumiyah ini. Yuk, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam adalah kalam. Kalam itu apa? Adalah huwa al-lafzu, adalah sebuah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang dia berfaedah, bil wat'i dan dengan disengaja. Al-kalam adalah, kalau antum mau mengartikan dini ya di kitab antum, adalah kalam, huwa adalah sebuah lafaz, al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang berfaedah, bil wat'i dengan disengaja. Al-kalam adalah huwa adalah al-lafaz, dia adalah sebuah lafaz, al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang dia mufid, bil wat'i dan dengan disengaja. Oke. Contoh, Ana punya kalimat misalnya kalimat kitab atau al-kitab. Seperti itu. Kira-kira Dafa ketika Ana bilang al-kitab, apa yang ada dalam benak antum? Kitab itu buku. Sebuah kitab kan. Sebuah kitab. Kira-kira antum maksud nggak ketika Ana ngomong kitab aja? Baru paham tentang bendanya. Oke. Paham tentang bendanya. Tapi ketika Ana bilang al-kitabu mufidun, kitab itu bermanfaat. Kira-kira antum punya gambaran nggak tentang apa yang maksud nggak tentang apa yang Ana omongin? Kitab itu bermanfaat.
Ketika Anda bilang kitab itu bermanfaat, Daf. Oke, tapi jadi bertanya-tanya Tat, manfaatnya apa Tat? Nah, itu adalah pertanyaan kedua kan. Tapi kalimat Al-Kitabu Mufidun tuh udah pasti kita pahami bahwasanya kitab itu bermanfaat. Iya. Seperti itu. Nanti kalau masalah nanti apa manfaatnya itu udah urusan kedua. Tapi yang pasti yang menjadi poin penting dari pertanyaan adalah perkataan anak Al-Kitabu Mufidun. Itu sudah bisa dipahami. Oke. Dari sini ketika Alkitab itu hanya sendirian, dia nggak akan memberikan faidah. Tapi ketika digabung dengan kalimat mufid, dia menjadikan faidah. Terus misalnya lagi, ketika Anda bilang, syaroba, telah meminum, atau syariba, telah meminum, seperti itu. Ketika Anda bilang ke Ihsan, telah meminum, atau syariba, kira-kira apa yang di dalam benak Ihsan, Antum San? Nggak ada Tat. Nggak Minum ada. kemarin. Atau mungkin Nggak ada kalau konteks. ada perbuatan minum, gitu kan? Mm-mm. Tapi ketika Anda bilang syariba ihsanun al-ma'ah, seperti itu. Ihsan meminum air. Maka Ihsan akan langsung paham bahwasanya Ustadz Fikri lagi ngasih tahu atau lagi mengabarkan bahwasanya aktivitas minum itu sedang ataupun telah dilakukan oleh Ihsan. Meminum apa? Meminum air. Nah, kalimat ihsan aja kalau nggak disertakan dengan kalimat syaribah saja, kalimat minum aja tanpa disertai dengan kalimat ihsan dan kalimat air, maka itu tidak akan memberikan faedah. Oleh sebab itu, sebuah kalam itu mesti adalah suatu kalimat yang tersusun dan dia memberikan faedah. Oke, contoh lagi misalnya, dia sebuah kalimat, dia tersusun tapi nggak memberikan faedah. Contohnya ketika Anda bilang ke Mas Ageng misalnya, jika Dava datang, kira-kira Mas Ageng bisa paham nggak apa yang Anda maksud? Gimana Mas? Nggak mungkin paham. Kenapa? Ya karena Ustadz Fikri bilang jika Dava datang, inja'a Dava misalnya, jika Dava datang. Meskipun dia itu sebuah kalimat dan dia itu tersusun, tapi nggak memberikan faidah. Kenapa? Karena Mas Ageng akan tanya-tanya lagi, iya Ustadz, kenapa? Kalau Dava datang itu kenapa? Mau kita gebukin seperti itu? Enggak. Mau kita kasih tahu bahwasannya hari ini ada jadwal bahasa Arab. Berarti saya harus melengkapi perkataan tersebut. Inja Zaidun akrimhu misalnya. Atau fa'akrimhu. Ketika Dava datang maka muliakanlah. Oh berarti nanti ketika Dava datang Ana harus memuliakan karena diperintahkan oleh Ustadz Fikri. Nah perkataan inja Dava atau jika Dava pergi, meskipun dia sudah tersusun dan meskipun dia sudah lebih dari 2 kata seperti itu atau lebih, tapi tidak memberikan faidah. Nah susunan inja Dava ataupun jika Dava pergi itu bukan disebut sebagai namanya kalam. Kenapa? Karena dia nggak memberikan faidah. Oleh sebab itu haruslah dia itu sebuah lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan memberikan faidah. Baru disebut sebagai namanya kalam. Yang keempat harus dengan sengaja tentunya. Karena kalau kita lagi tidur seperti itu ada orang yang tidur terus ngomong Al-Kitabu Mufidun atau inja'a Zaidun fa'akrimhu syariba ihsanun al-ma'a seperti itu misalnya. Itu kan nggak disengaja. Kenapa? Karena orang yang lagi tidur tentu tidak menyengaja mengucapkan hal tersebut. Maka perbuatan tidak menyengaja itu menjadikan perkataan yang keluar dari lisan orang tersebut tidak disebut sebagai namanya kalam. Meskipun tersusun, meskipun memberikan faidah, tapi tidak disengaja karena dia dalam kondisi tidur, ataupun dia orang gila, maka tidak disebut sebagai namanya kalam. Berarti, apa yang mesti ada dalam sebuah kalam? Yang mesti ada dalam sebuah kalam adalah dia itu harus sebuah lafaz, harus tersusun, memberikan faidah, dan juga
disengaja atau dengan menyengaja mengucapkan kalimat yang tersusun tersebut yang itu juga berfaedah. Oke, berarti kalam menurut ulama nahwu harus punya 4 batasan. Batasan pertama dia harus sebuah lafaz, batasan kedua harus dia tersusun, batasan ketiga dia harus berfaedah, batasan keempat dia harus disengaja. Kalau tidak ada 4 ini, maka dia tidak disebut sebagai namanya kalam. Oke, Daf, coba kasih tahu ke Ana kalam itu apa dalam menurut ulama nahwu. Kalam menurut ulama nahwu dari yang antum pahami dari penjelasan Ana. Sok coba dijelaskan dengan bahasa antum. Diriku Tat. Ya, Nah, dari para ulama untuk definisi nahwu adalah sebuah lafaz atau kalimat yang tersusun yang memiliki faedah dan mufid dan itu dilakukan dengan sengaja. oke, coba jelasin ke Ana secara dengan bahasa antum. Berarti kalam itu yang seperti apa? Berarti kalam itu eh, kalimat yang sudah tersusun rapi dan mudah dimengerti dan jelas tujuannya gitu. Oke, taib boleh. Itu makbul, insya Allah. Pemaknaan seperti itu. Coba, San, kalau antum sendiri, San, kalam itu seperti apa memaknainya? Gitu. Kalam itu adalah yang diucapkan, kemudian ucapannya itu dia tersusun, maksudnya nggak berantakan, dan mempunyai konteks, dan diucapkan secara sengaja. Oke, konteks itu maksudnya mufid ya berarti ya. Mufid. Oke, taib, makbul, insya Allah. Oke, ya Mas Ageng coba. Kalimat runtut Oke, taib. yang mempunyai makna Heeh. yang kalimat yang diucapkan runtut Heeh. dan mempunyai makna. Oke, tapi murokapnya nggak antum sebutin, Mas. Yang tersusun. Oh, runtut itu belum termasuk ya, Tata? Oh, Runtut gitu. itu belum termasuk ya? Antum yang dimaksud runtut Ada itu maksudnya runtutnya. tersusun gitu ya? Iya. Oke, tersusun. Oke, tayyib makbul. Oke, coba dari Ustaz Erwin coba. Gimana, Ustaz Erwin? Oke, tayyib. Lagi apa dia? Oke, siap, siap, siap. Oke, yuk. Sekarang kita detili tentang apa ini dimaksud dengan masing-masing dari keempat hal ini. Seperti itu. Oke. Oke, sebentar. Kok agak error? Eh, Bentar. Oke, bentar ya. Agak error. Tiba-tiba ngelak. Oke, ya. Kita detili mengenai apa yang dimaksud dengan keempat hal tersebut. Oke. Jadi, setiap kita mengetahui atau setiap kita itu sudah tahu tentang batasan-batasan dalam ilmu nahwu, maka sejatinya para ulama itu mereka menyuruh kita atau meminta kita untuk mendetili tentang masing-masing dari batasan-batasan tersebut. Agar apa, Ustadz? Kok kita harus mendetili? Supaya kita tidak mudah mengeneralisir bahwasanya ini kalam, ini bukan kalam. Enggak boleh sembarangan. Karena kita orang muslim itu harus benar-benar tahu tentang ataupun benar-benar bisa menempatkan sesuai pada tempatnya. Lalu kita jelaskan, apa itu kalam? Yuk kita detailkan. Seperti itu. Kalam yang seperti kemarin Anda bilang, kalam adalah al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Yang kedua, berikutnya adalah apa itu lafaz? Lafaz adalah sebuah suara
al-mustamilu yang terhimpun ala ba'dil hurufil hijaiyah adalah suara yang terhimpun atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Antum bisa tulis di buku antum tuh. Al-lafaz maksudnya adalah huwa sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Adalah sebuah suara yang terhimpun atas sebagian atau yang meliputi, yang terhimpun meliputi, yang meliputi sebagian huruf-huruf hijaiyah. Contohnya apa Ustadz dari lafaz tersebut? Contohnya adalah Zaidun, Khalidun, wa Umaru. Nah ini merupakan lafaz seperti itu. Lafaz. Oke. Berarti kalau ini lafaz, berarti ada enggak sesuatu itu yang bukan lafaz? Ada tentunya. Pertama, isyarat. Isyarat. Ini misalnya. Itu meskipun dia memberikan faidah, kan ketika anak bilang ke Ihsan, atau kan, seperti itu, San. Nah gitu kan. Meskipun Ana bilang begini, sudah Ihsan pahami seperti itu, tapi itu bukan lafaz. Kenapa? Karena dia nggak ngeluarin suara. Karena suara itu adalah sebuah arot, sebuah esensi yang keluar dari dari paru-parunya manusia seperti itu, yang keluar dan dia itu kena dengan makharijul huruf seperti itu. Dan ketika suara itu atau udara tersebut itu kena dengan lisan, kena dengan halkun, kena dengan syafatan, maka nanti akan keluar huruf-huruf khusus yang ada pada makhraj tersebut. Nah, itu definisi suara seperti itu. Berarti yang kita bahas adalah suara manusia. Bukan suara semut, apalagi suara bangsa jin seperti itu. Dan pembahasan bahasa ini hanya ada bahasa-bahasa manusia dan belum ulama bahasa dan ulama nahwu belum bisa mempelajari bahasa semut seperti itu. Oke. Yang kedua, misalnya tulisan. Nah, tulisan. Tulisan ini nih ya, dan diperhatikan semuanya, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan lagi dari kalimat kitabah ini. San, Dava, Mas Ageng dan Ustadz Erwin yang ada dalam layar antum ini semuanya merupakan tulisan. Semuanya tulisan. Dan dia bukan lafaz. Semua yang ada dalam ini, yang ada dalam papan antum ini bukan lafaz dia. Akan tetapi ketika tulisan ini ana ucapkan, dia menjadi lafaz. Oke? Tulisan itu ya hanya tulisan aja, dia nggak akan menjadi lafaz. Akan tetapi ketika kita ungkapkan dengan bahasa lisan, maka dia menjadi lafaz. Para ulama bahasa, ijma ulama bahasa bahwasanya tulisan merupakan takbir atau interpretasi atau pengejawantahan dari sebuah lisan. Maka ketika ada tulisan dan diucapkan, maka dia menjadi lafaz seperti itu. Tapi kalau hanya tulisan saja, nggak diucapkan, maka dia bukan lafaz. Oke. Yang keempat ada namanya uqadun atau uqudun atau uqadun. Uqadu. Uqadu itu misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu merupakan uqad itu sebentar. Uqadu. Ya, kurang lebih gitu. Nah, uqad. Coba deh, ntar skip dulu deh. Kok agak lupa ingat seperti itu. Uqadu nanti Aba-aba. Aba ya. Aba. Nanti coba deh. Kok anak lupa? Kok tiba-tiba lupa gitu ntar. Oke. Yang keempat ada namanya nusop. Nusop itu merupakan ini tanda. Misalnya tempat wudhu di sini. Nah itu ataupun dilarang merokok di sini. Itu namanya nusop. Meskipun dia punya faidah, tapi dia bukan disebut sebagai namanya lafaz.
Oke. Nah, ini definisi sebagai namanya lafaz. Oke. Sampai di sini coba ada yang punya pertanyaan atau belum berkaitan dengan namanya lafaz ini. Sok. Nggak ada. Oke. Yang kedua, ini kita ulang lagi, bahwasanya ada namanya murakkab. Murakkab itu apa? Huwa ma tarakkaba min kalimataini fa'aktsara. Sesuatu atau apa saja yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Dua kalimat atau lebih. Seperti itu. Berarti kalau cuma satu kalimat aja, berarti dia belum disebut sebagai namanya murakkab. Terus misalnya ketika kita bilang Khalidun, satu orang aja kan? Murakkab nggak? Nggak. Abdullah, seperti itu. Murakkab nggak dia? Nggak. Meskipun dia tersusun dari kata abdu dan Allah, akan tapi dia esensinya satu. Maka dia disebut sebagai namanya mufrad dan bukan murakkab. Dia mufrad bukan murakkab. Berarti kalau murakkab apa contohnya? Qama Zaidun, Zaidun qaimun fil masjid. Nah, ini semua disebut sebagai namanya murakkab. Tersusun dari dua kata atau lebih. Oke. Yang ketiga, definisi dari mufid adalah ma afada, ma apa-apa afada yang memberikan faidatan, yang memberikan sebuah faidah. Faidahnya berupa apa? Yahsunu sukutu alaiha, yaitu faidahnya berupa diamnya orang yang bicara, mutakalim, ataupun orang yang mendengar. Faidah dimaknai sebagai atau tandanya adalah diamnya orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Itu disebut sebagai namanya faidah. Oke? Nah, berarti kalau ada orang-orang yang ngomong nggak berfaedah, meskipun panjang banget, dia nggak disebut sebagai namanya kalam. Gitu. Terus yang keempat ada namanya al-wad'u atau disengaja tadi itu. Al-wad'u artinya disengaja. Al-qasdu bahasa Arabnya al-qasdu. Al-qasdu disengaja. Nah, ini merupakan definisi dari kalam beserta penjelasan ringkasnya yang ana ambil dari kitab Mukhtasar Jiddan. Tafadhol kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Paham? Gimana? Gimana, Daf? Nggak ada, Tat, nggak ada. Ada ya. Tat, yang ukadu itu isyarat bukan sih, Tat? Iya, kayaknya isyarat deh, isyarat juga, tapi yang 1, 2, 3. Ini. Hmm. Kemarin Anda bilang apa waktu pertemuan minggu lalu? Lupa. Lupa juga ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kan, kalau tadi lafaz itu kan ini adalah sesuatu kata Suara. atau kalimat yang diucapkan itu. Ah, Kalau misalnya yang kayak kasarnya itu tapi itu udah dijelasin. Kalau misalnya yang kayak ini ketikan gitu kan, itu disebutnya apa tuh? Tapi gimana? yang bisa dipahami. Misalnya ketikan itu, tapi apa nggak punya lafaz. Jadi ketikan itu udah tersusun, mufid gitu. Nah itu ada namanya sendiri nggak tuh? Ketikan sama tulisan sama. Apa?
Ya ketikan sama tulisan harusnya sama. Sama dia. Enggak, bukan. Iya maksud iya itu. Ya maksudnya ada sebutannya nggak Tat? Maksudnya kalau misalkan tulisan itu yang kita sebutkan dan apa yang dilafazkan itu punya apa tersusun, mufid juga kan. Nah, itu kan disebut kalam Tat. Nah, kalau misalkan dia bisa dipahami, tersusun juga, itu ada bahasanya sendiri nggak Tat? Ada namanya sendiri nggak Tat? Nggak ada, nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Mas, dia akan tetap menjadi dirinya sendiri sebelum diucapkan manusia. Misalnya ada Oke. tulisan baca di sini misalnya, baca di sini. Sampai kapanpun dia akan tetap menjadi namanya isyarat atau nusab tadi itu, tanda. Tapi ketika anak ucapkan ke antum, baca di sini ataupun antum membaca dengan lisan antum, seperti itu, antum mengucapkan lisan antum, maka itu disebut sebagai namanya lafaz. Oh, nusuk namanya. Oh iya iya. Iya. Oke, oke, oke. Oke? Iya, iya. Dan notis yang itu yang di apa itu tempat wudhu itu ya tadi. Ya, tempat Iya. wudhu, seperti itu. Oke. Kalam sampai di sini bisa dipahami? Tat, Hmm. bedanya kalam sama khitab apa tuh? Kalam sama Khitab. khitab. Iya, seruan. Ah, eh, juz'un lah. Jadi kalau kalam gimana ya? Kalau Anda bilang itu ya seruan itu ya mengandung kalam gitu loh. Cuman secara pemaknaannya mungkin agak beda. Kalau kalam ya kalam, kalau khitab ya seruan gitu aja udah. Kalau untuk bedanya Anda belum bisa ini ya belum bisa memastikan ya. Hanya saja mungkin kalau seruan itu udah pasti ada kalamnya seperti itu, tapi belum tentu setiap kalam itu ada seruannya. Gitu aja mungkin yang bisa diambil. Oke, Oke, silakan kalau ada yang lain. Diskusi. yang pertanyaan pekan kemarin tuh belum dijawab Tat, yang Apa tuh? Yang AI. mana tuh? Jadi kan kalau tadi kan suara manusia, Ah, tapi kalau itu suaranya suara AI gimana? Kemarin belum sempet. suaranya AI berarti nggak dihitung juga karena dari definisi para ulama, itu bilang suara manusia yang keluar dari paru-paru. Oh, gitu. Suara manusia yang keluar dari paru-paru. Ya, gini Avansan. Suara itu adalah suara ya. Definisi suara nih ya. Definisi suara adalah esensi yang keluar dari paru-paru manusia yang itu terus berjalan mengenai makhorijul huruf, mengenai mengenai halak, tenggorokan, mengenai lisan, mengenai syafatan, itu disebut sebagai namanya suara. Ulang. Esensi yang keluar dari paru-paru Esensi yang manusia keluar dari paru-paru manusia yang yang terus mengalir dari apa yang terus mengalir melewati kerongkongan atau tenggorokan, mengenai ya mengenai tenggorokan manusia nanti akan keluar suara tenggorokan. Mengenai lidah manusia akan disebut sebagai namanya suara lisan. Mengenai bibir manusia, esensi tersebut yang keluar dari paru manusia disebut sebagai namanya suara dua bibir. Nah, jadi intinya adalah suara itu adalah mutlak harus keluar dari paru-paru manusia. jadi mau secanggih apapun itu tetap nggak dihukumi sebagai kalam. Betul. Barakallahu fiik. Satu lagi, Hmm. kalau itu sebuah rekaman, Ah,
itu masih masuk kalam nggak? Misalnya voice note. Masih masuk kalam. Tapi yang bukan kalam adalah ketika kita mengenerate sebuah teks dan kita minta AI untuk mengaudiokan teks tersebut, itu bukan kalam Betul. kan? Oke. Tat, Ah, sok. izin tanya, Tat. Yang pembahasan yang minggu lalu itu yang move posisi bahasa Arab itu mewakili yang huruf hijaiyahnya itu atau di bagian yang bil watainya. Kan kemarin tuh Oh, oke. sempat disinggung kan. Ya. Ah, di Jadi bil lafaz waktunya. itu apakah spesifik ke bahasa Arab atau Mhm. lebih general? Spesifik ke bahasa Arab. Dia masuk di penjelasan bil watainya itu ya, Tat? Ya, dimasukkan bil watinya. Artinya wado kan wado di sini pertama kan disengaja. Yang kedua maknanya dengan bahasa Arab. Jadi mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, sampai di sini insya Allah kalau jangan kalau bisa jangan ada keburaman ya mengenai kalam. Ini kalau ditanya apa itu kalam, atau bisa langsung menjelaskan dengan detail beserta contoh-contoh yang bukan kalam dan apa-apa yang akan merusak kalam. Seperti termasuk tadi jawaban antum terhadap orang-orang AI. Orang-orang AI maksudnya suara yang keluar dari AI. Nah, seperti itu. Kemarin juga burung beo ya. Burung beo, itu juga pun bukan lafaz, bukan kalam. Burung Oke, beo. saya. Berarti AI bukan termasuk suara ya, Sat? Gimana? AI bukan termasuk kalam. Bukan. Seperti itu. Karena para ulama bilang lafaz itu adalah harus yang keluar dari paru-parunya manusia. Oh, berarti yang dibahas dalam kitab ini kalam yang bermakna kalimat dari manusia, bukan dari robot atau dari walaupun secara suara kan bisa dimaknai juga ya, kalimat dari AI itu. Kalau itu ya, tapi yang menjadi pembahasan kita kan adalah lafaz yang keluar dari lisan manusia gitu. Jadi kalau misalkan berarti kalau bukan dari manusia, nggak bisa kita hukumi dia sebagai kalam. Dari lafaznya aja sudah batal ya. Betul. Dari lafaznya Dari dia sudah definisi. batal. Dari lafaznya sudah batal seperti itu. Siap. Nah, makanya tadi Anda bilang ke antum semua, kenapa kita harus mendetili ini? Supaya kita nggak mudah mengeneralisir. Bahwasanya kalau misalkan kita nggak mendetilkan ini, kita hanya bilang kalam itu lafzum murakkabun mufid bil latif. Oh, berarti suara burung beo masuk. Karena dia lafaz tersusun mufid dengan bahasa Arab atau dengan sengaja seperti itu dia ngucapinnya. Masuk suara burung beo. Suara orang gila masuk, suara orang tidur masuk. Nah, enggak bro, santai dulu. Para ulama itu enggak mungkin tinggal diem. Ulama-ulama kalau muslimin itu selalu detail dalam apapun. Ketika dalam mendefinisikan, mereka itu detail. Nah, makanya para ulama Nawawi ini udah cukup canggih paten untuk mendefinisikan apa itu kalam. Berarti kalau ada yang keluar dari keempat batasan ini, maka dia bukan kalam. Titik, nggak mau tahu. Gitu kalau bahasanya mungkin. Apa saya boleh minta tadi definisi lafaz tadi gimana sih? Yang kurang tadi. Lafaz adalah suara yang terhimpun atas Yang sebagian esensi itu. enggak, kalau itu lafaz dia nanya lafaz. Oh iya. Enggak nanya suara kan? Ya, setelah ini ya. Anda nanya lafaz saja kan? Iya, lafaz suara yang terhimpun Yang terhimpun atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Maaf, tadi untuk perihal lafaz itu
suara yang terhimpun dari sebagian huruf hijaiyah, Tat. Iya, Nah, jadi kalau misalkan nyampur kita antara bahasa Cina sama Arab, tetap tetap juga lafaz gitu, Tat. kalau begitu nggak Bisa, dihitung, nggak bisa. nggak dihitung begitu. Oh, jadi benar-benar kata-katanya tetap maksudnya dari huruf hijaiyah semua, bahasa Arab semua ya, Tat, berarti. Betul, betul. Nggak ada Arab Jaksel, nggak ada Arab Jaksel. Oke, ya, semoga sampai Tadi yang suara tuh Bang, yang apa suara itu yang keluar dari kerongkongan ya, apa gini, suara-suara. esensi yang keluar dari paru-paru manusia yang melewati kerongkongan ini dan mengenai makhorijul huruf, mengenai tempat-tempat keluarnya huruf, mengenai kerongkorokan, mengenai lisan, mengenai syafatan. Maka ketika esensi tersebut itu mengenai tempat itu akan keluar suara ain a, akan keluar suara ba. Karena apa? Karena esensi tersebut atau udara itu tadi, esensi tadi udara ya, udara tadi keluar sampai ke dua bibir ini. Ketika dia itu menyentuh bibir ataupun esensi tersebut kena di bibir itu, maka akan keluar huruf ba, ba, seperti itu. Ah, gimana? Nah, Ah, berarti kalau ada orang bacanya makhroj itu hurufnya salah, berarti nggak termasuk kalam. Begitu. lebih tepatnya dia namanya lahan. Lahan. Lahan itu mail anil khotok, apa tergelincir atau bergeser dari Oh iya. sesuatu yang benar. Nah, Dia benar, udah benar, cuman karena nggak tepat, jadi dia agak tergelincir sedikit. Kena sliding lah. Oke, ya. Tat, Maka, sok. kalau misalkan di sholat terus tadi agak kesliding dikit gitu, masih apa nggak batal apa udah batal, Tat? Nah, itu ulama punya pandangan tersendiri. Ketika itu kalimat yang mufhim, kalimat yang dia bisa dipahami, misalnya ketika antum Bismillahirrahmanirrahim Zaidun misalnya, maka ulama bilang, ada yang bilang itu batal. Ataupun Allah masalah afan kali dia ini jumlah murokabah yang tersusun misalnya begini, dalam kaidah bahasa Arab artinya minumlah ataupun berikanlah minum itu ki aja ki. Ketika antum bilang Bismillahirrahmanirrahim ki, nah itu salatnya batal menurut ulama fikih, karena itu udah keluar dari bacaan-bacaan sholat. Kalau misalkan di itu kalimat yang belum dipahami, yang pernah Anda tahu itu belum membatalkan. Misalnya antum kayak agak capek gitu sholat ya, terus antum mengucap apa namanya salah gitu, nah ataupun mengucap sesuatu kalimat yang belum dipahami itu sholat antum belum dikatakan batal. Tapi kalau udah antum sudah mengucapkan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang seperti itu, maka itu batal. Itu kalau dari fikih yang pernah Anda tahu seperti itu. Tat. Kalau untuk nanti apa 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 hurufnya itu nanti mungkin bisa tanya ke para fuqaha, tanya ke para guru-guru fikih ya seperti itu. Yang seingat anak tuh seperti itu, yang anak ingat. Nah, sok Han, apa gimana Han? Apa ini misalnya ini agak bahas. Misalnya tadi itu lagi sholat kan, kemudian kita tuh melakukan suatu gerakan yang salah, kemudian seketika itu juga kita ingat gitu. Jadi kayak aturan kita itu eh, tasyahud awal misalnya gitu ya, tapi kita udah mau berdiri gitu, tapi belum belum berdiri, baru kayak mau gitu kan. Terus kita ngucap, pas kita ingat itu langsung ngucap
astagfirullah itu batal nggak Tat? Iya, batal. Iya, itu batal. Karena Betul. apa namanya itu bukan bacaan sholat. Iya, batalnya berarti ya. Makanya ketika ketika kita apa ya, ketika kita eh, tapi cobalah ntar Ana coba teliti lagi lah ya. Tapi setahu Ana yang dia itu termasuk kalimat meskipun itu adalah merupakan bagian dari apa namanya tasbih dan zikrullah seperti itu, akan tetapi dia bukan bacaan dari sholat seperti itu. Tapi nanti coba deh, Anda tanya sama teman-teman yang coba yang bisa paham lah seperti itu. Karena kalau misalkan tadi kita bilang bahwasanya astagfirullah itu membatalkan, maka sejatinya ketika kita bilang subhanallah juga itu membatalkan. Oh iya. Nah, tuh. Nah, makanya para ulama ketika ada orang ataupun ketika ada imam yang salah seperti itu, maka si makmum itu nggak boleh meniatkan subhanallah itu untuk mengingatkan imam, tapi diniatkan untuk zikrullah. Karena kalau orang tersebut mengucapkan subhanallah dengan niat untuk menegur imam, maka batal sholatnya. Tapi kalau niatnya subhanallah untuk zikrullah, seperti itu, untuk zikrullah, maka itu tidak batal. Nah, berarti bisa juga sebenarnya kita kiaskan seperti itu. Kalau misalkan kita mau ngambil apa namanya secara umumnya, istighfar kalau kita niatkan untuk zikrullah seperti itu, maka ya nggak batal. Tapi kalau kita niatkan karena kita lupa gitu loh, ataupun kita qasdun, kita niat kita istighfar itu karena kesalahan yang kita lakukan seperti itu, maka itu bisa terhitung batal. Nah, itu dulu mungkin yang bisa apa namanya Ana simpulkan. Nanti kalau misalkan ada pendetilan dan terkait hal-hal lain, nanti coba insya Allah di pertemuan berikutnya Ana akan sampaikan. Iya. Seperti itu. Oke, ya ada lagi? Nggak ada? Oke, yuk kita lanjut sedikit. Lanjut sedikit. Jadi insya Allah kalam kita Tat, udah. ini apa motong sedikit ya. Untuk yang batasan keempat yang bil wad'i atau disengaja itu ada batasan dia tuh akil balik nggak? Atau maksudnya kan kalau tadi kan secara sadar kan dia, secara sadar dan disengaja gitu kan. Ini ada orang maksudnya ucapan orang gila itu nggak termasuk, ucapan orang tidur juga nggak termasuk. Nah, misalnya yang berucap itu adalah anak kecil yang belum balik gitu. Jadi dia belum tahu omongannya itu apa maksudnya, tapi dia ngomong itu masuk kalam ya. Sebenarnya kita lihat faktanya, anak kecil itu kan kebanyakan dia nggak bakal ngomong ketika memang nggak ada tujuannya dia ngomong kan. Tapi Misalnya bisa punya jadi kayak cuma mengulang aja gitu kan yang kayak orang orang yang dewasa ngomong apa dia mengulang aja gitu. ya tetap dia dihitung sebagai sebagai apa namanya sebagai kalam karena dia menyengaja untuk mengulang. Berarti nggak ada batasan akil Ya, baliknya gitu ya, nggak ada. Ana belum menemukan kalamnya para ulama mengenai itu tadi batasan ataupun syarat ataupun hal-hal apa saja yang harus dipunyai ketika seorang itu harus wadok itu ataupun sengaja tadi. Yang jelas asal disengaja itu masih Ah, masuk. asal disengaja. Kalau anak kecil kan tentu sengaja dia sengaja Iya. untuk mengulang. Nah, syukur. Ya, ada lagi yang lainnya, sok. Nggak ada. Yuk, pembahasan kita selanjutnya sedikit aja. Masih berkaitan dengan kalam. Tadi kita bilang kalam itu adalah huwal lafdzul murakabul mufidu bil wat'i seperti itu. Nah, berikutnya
Kalam juga disebut sebagai namanya jumlah mufidah. Kalam sama dengan jumlah mufidah. Yang pernah kita bilang kemarin. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu ada dua. Ada namanya jumlah ismiyah. Ada namanya jumlah fi'liyah. Kalam sama dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah dibagi dua, ada namanya jumlah fi'liyah, ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau kalam ini tadi adalah kalam yang dimulakan dengan isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulakan dengan fi'il. Berarti yatarattabu ala dzalika, apa yang berikutnya harus kita pahami adalah kita harus mendetilkan apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harfun. Maka berikutnya para ulama bilang apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harfun. Kita bahas. Yuk. Masih ada waktu. Oke. Isim adalah isim jam'uhu, jamaknya isim adalah asma. Asma merupakan jamaknya isim. Al-asma, bentuk jamaknya. Bentuk pluralnya bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya adalah asma. Bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah isim, ismu. Isim mufradnya, pluralnya atau jamaknya adalah asma. Oke? Apa dia itu definisinya? Wahuwa isim adalah kalimatun, sebuah kata dalat ala ma'nan fi nafsiha. Kata yang menunjukkan atas ala maknan, sebuah makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Ketika kita bilang kitabun, maka ini adalah esensinya, zatnya. Sedangkan kitab adalah lafaz yang diletakkan oleh pemilik bahasa untuk menamakan ini sebagai namanya kitab. Al-ajurumiyah. Hatifun. Ini adalah esensi dari sebuah HP. Dan HP-nya sendiri atau hatifnya sendiri atau ponselnya sendiri adalah sebuah lafaz yang diletakkan oleh pemilik bahasa untuk menamakan ini, benda. Jadi lafaznya hatif, bendanya ini. Lafaznya hatif, bendanya adalah ini. Lafaznya adalah kitab, bendanya ini. Lafaznya adalah miftah, bendanya ini. Oke, nah berarti suatu lafaz yang menunjukkan tentang benda atau yang dia itu punya makna atau punya zat atau menunjukkan sesuatu pada dirinya sendiri, nggak ada kaitannya dengan waktu, maka disebut sebagai namanya isim. Berarti segala apapun di dunia ini, kalau menunjukkan makna dan nggak ada kaitannya dengan waktu, maka disebut sebagai namanya isim. Oke? Sampai di sini, anak rasa ulama sangat detail menafsirkan atau mendefinisikan tentang kalimat, tentang isim ini. Berarti, kalau ada kata, apapun katanya, hanya menunjukkan makna saja tanpa adanya kaitan dengan waktu, maka isim. Betul, isim. Apapun itu. Di dunia ini kalau ada kata
apapun katanya, kalau hanya menunjukkan makna saja tanpa ada kaitan waktu, maka disebut sebagai namanya isim. Oke, nah yang kedua, ada namanya fiil. Fiil jamaknya adalah af'al. Fiil adalah sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan terikat dengan waktu. Fiil sebuah kata yang menunjukkan makna pada kata tersebut atau pada makna pada dirinya sendiri seperti itu dan berkaitan atau terikat dengan waktu, maka itu disebut sebagai namanya fiil. Berarti kalau ada kata di dunia ini yang dia itu punya makna dan punya kaitannya dengan waktu, maka disebut sebagai namanya fiil. Kalau dia menunjukkan punya makna tapi nggak ada ikatan dengan waktu, maka disebut sebagai namanya isim. Kalau dia tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan nggak terikat dengan waktu, akan tetapi dia akan punya makna ketika dia bertaut dengan dua yang lain, yaitu bertaut dengan fiil dan bertaut dengan isim, maka disebut sebagai namanya harfun. Harfun adalah sesuatu atau sebuah kata yang nggak menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan juga nggak punya dan dia juga nggak terikat dengan waktu. Akan tetapi ketika harfun ini dia bertaut dengan isim dan bertaut dengan fiil, maka dia akan punya makna. Itulah disebut sebagai namanya harfun. Sok kalau ada diskusi mengenai definisi Huruf tadi masing. jadi Gimana? huruf tadi ya, tadi yang huruf. Huruf ya, huruf adalah dia nggak punya makna pada dirinya sendiri. Kalau dia sendirian, dia nggak punya makna. Di samping itu dia nggak bertaut dengan waktu. Akan tetapi ketika dia itu bertaut dengan yang lain, bertaut dengan isim dan dengan fiil, maka dia akan punya makna. Itu disebut sebagai namanya harfun. Mungkin tadi ada yang kurang dari kata-kata Ana ya. Oke, ulang lagi bahwasanya huruf ketika dia sendirian, dia nggak punya makna. Dan dia juga nggak punya kaitan dengan waktu. Akan tetapi saat dia bertaut dengan isim ataupun bertaut dengan fiil, maka dia akan punya makna. Nah itu definisi mengenai huruf. Sok kalau diskusi dari Mas Ageng, Dava, Ihsan. Ini baru bahas yang kalimat pertama itu. Sabar. Tapi menarik nih saya. Saya suka penjelasan detailnya ini. Karena baru dapetnya. Biasanya isim kan cuma kata benda, fiil cuma Ya, kata gitu doang. perbuatan, huruf gitu doang. Gini, Jadi asik maka nih. alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti gini ya, nanti yang antum ataupun yang antum harus punya adalah ulama kaum muslimin itu tidak pernah sama sekali meninggalkan satu titik pun kecuali itu pasti dijelaskan. Suatu masalah apapun kecuali pasti dijelaskan. Tujuannya apa? Para ulama mendetail itu supaya tidak mudah mengeneralisir. Itu tujuan para ulama.
Jadi kita tuh kita tuh ya kalau anak pikir ya, kita tuh dipaksa oleh para ulama untuk jadi pinter. Dipaksa untuk jadi pinter. Nah itu tujuannya para ulama itu kayaknya maksa kita untuk pinter. Cuman untuk kita bisa mengetahui bahasanya para ulama, kita harus gaul sama ulama. Makanya kenapa ulama itu dibilangin ulama? Ya karena hanya mereka lah pemilik ilmu. Dan di tangan mereka lah, dan di duduk bersama mereka lah kita akan mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak duduk sama ulama, nggak pernah ngobrol sama ulama, nggak pernah cengkrama sama ulama, nggak akan mungkin jadi ulama, nggak akan mungkin pernah kita tahu. Nah gitu. Apalagi ini sakofa Islam. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Kalau antum, Mas Tata Erwin, Dafa, dan juga Ihsan, Mas Ageng kalau mendapatkan kelebihannya alhamdulillah. Nanti juga harapan Ana ketika antum mengajarkan juga ya seperti ini juga lah. Jadi benar-benar kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ana mengajarkan ke antum seperti apa yang diajarkan kepada guru-guru Ana. Oke? Yuk. Ya. Ada diskusi? Yang harfun tak boleh lihat harfun. Ini apa? Harfun. Jamaknya apa itu? Harfun. Ahruf atau huruf. Ahruf. Jamaknya adalah ahruf atau huruf. Ustadz, misalnya belum lancar nulis bahasa Arab, tapi untuk biar ada catatan nulisnya pakai bahasa Indonesia dulu boleh nggak? Ya udah nggak apa-apa. Ma'fu anhu insya Allah. Oke ya, yang lainnya ada diskusi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita coba detilkan lagi. Masih ada 8 menit, insya Allah kita bisa mendetilkan. Isim oleh para ulama dibagi menjadi tiga sinfun, 3 golongan. Pertama ada namanya isim muzhar, isim muzhar, isim al-muzhar. Contohnya adalah Zaidun. Isim muzhar. Contohnya adalah Zaidun. Muzhar. Contohnya adalah Zaidun. Yang kedua ada namanya isim mudmar. Isim mudmar. Isim mudmar. Contohnya adalah ana, anta, antum. Nah, itu. Itu namanya isim mudmar. Yang ketiga adalah isim mubham. Isim mubham. Mubham. Ini insya Allah udah pernah antum dapetin waktu kita kajian dasar-dasar bahasa Arab itu. Oke. Oke. Ya, ini 3 golongan dari isim. Ya, 3 golongan dari fiil. Fiil Nah, yang mubham contohnya apa? hadza.
hadza, hadza, dzalika, misalnya lagi. Dzalika, Oke, Dok. hadza, dzalika, pemubaham. Eh, tilka dan lain. Oke, yuk. Fiil ada tiga golongan juga. Ada fiil madhi, madhi, madhi. Ada fiil mudhari', mudhari'u. Apa fiil madhi contohnya koma, koma. Atau kemarin kita bilang apa? Nasoro, ya kan? Apa? Nasoro. Nah, ini. Kok tak sih? Nasoro. Nasoro. Nah, ini contohnya. Terus yang kedua namanya mudhari'. Mudhari'. Contohnya yakumu atau apa? Atau yansuru. Nah, yansuru. Nah, ini wazannya apa Dafa? Kemarin nih, wazannya yansuru. Oh, yang suruh fa'lu. Yansuru. San, bener nggak San? Fa'lu San. Wazannya apa Yang San? Yansuru. ya Allah, aku lupa terus ya wazan ini. Astagfirullah. Wazannya apa San? Yansuru San. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Barakallah fi. Oke, yuk. Yang berikutnya fi'il amr. Fi'il amr. Fi'lul amri. Contohnya adalah unsur. Kum dan juga unsur. Unsur, ayo. Contohnya adalah unsur. Tolonglah. Jadi isim punya muzhar, mudmar, sama mubham. Fi'il punya madhi, mudhari', amr. Yang ketiga, harfun punya dua. Namanya huruf mabani. Nah, ini yang pernah kemarin kita bilang. Dan ma'ani. Huruf mabani contohnya seluruh huruf hijaiyah. Itu namanya huruf mabani namanya. Yang kedua namanya huruful ma'ani. Huruf-huruf yang punya makna. Contohnya apa? Ila, an, ala, fi, rubba. Nah, itu adalah huruful ma'ani. Oke. Apalagi tadi, Tat?
Apa? Ila, Yang al-isi, mana? contohnya. Ya, ya ilaan ala fi ruba la'alla laita la'alla barang semoga dia bisa menjadi Laita, la'alla la'alla harapan yang bisa dicapai. Kalau laita harapan yang nggak bisa dicapai. Seperti Laita, itu. Mas Ageng. Kalau Mas Ageng kemarin bilangnya laita katanya. Dah, cukup. Sampai ini aja. Udah 2 jam nih. Insya Allah cukuplah kafian syafian insya Allah. Mana ya boleh? Gimana? Mana ya? Hmm. Atau ini nanti penjelasannya di penjelasan berikutnya ya. Tentang isim ya. Tadi kan ada mudhar, mudmar, sama mubham ya. Hmm. Nah ini Kenapa gitu? mungkin untuk mudhar itu zaitun, berarti dia seperti nama orang ya. Nama orang, nama benda, betul. Nah, kalau mudmar ini apa namanya, Kata ganti. kata ganti, kata ganti ya. Kalau mubaham itu Kalau kata tunjuk. ini ya kata tunjuk. Ya. Itu aja sih. Mudhar. Kalau yang fi'il madi artinya apa tuh? Lampau. Kata kerja lampau. Past tense. Mudhari present tense. Widih. Fi'il amr itu perintah. Madi, Yang mab madi, madi itu lambang kan ya. Lampau. Mudhari itu sedang. Sedang atau future dia juga bisa. Present Masa and depan. future. yang mabani artinya apa tuh? Mabani huruf-huruf pembangun. Iya ya, tadi ada lupa jelasin pakai bahasa Indonesianya. Maaf ya, maaf. Mabani huruf-huruf pembangun. Huruf-huruf pembangun. Ma'ani huruf-huruf bermakna. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini. Tetap cukup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan kalau mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.